Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati, kita mau mengizinkan Roh Tuhan menguasai hati kita pada pagi hari ini. Perjalanan kita mencari Tuhan bukanlah untuk menemukan, tapi perjalanan kita adalah perjalanan bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang lebih dahulu menemukan kita. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita. Sungguh besar cintanya bagi kita. Allah yang begitu mulia turun ke bumi pada pagi hari ini hanya untuk menjumpai Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita responi kasih-Nya. Mari kita responi betapa mulia, betapa lembutnya Tuhan. Bapak Ibu bisa ngambil tempat senyaman mungkin saat ini. Bersandar, memeluk guling mungkin. Ambil tempat senyaman mungkin. Namun kita juga harus menghargai keberadaan Tuhan, kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ketika saya mempersiapkan diri pada pagi hari ini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana jika orang percaya melakukan dosa, melakukan pelanggaran? Lalu Tuhan memberikan sebuah ilustrasi. Ketika kita berpindah ke warga negaraan, menjadi warga negara asing, menjadi warga negara luar, dan kita tetap melakukan kesalahan, bukan berarti kewarganegaraan kita dicoret. Tapi kita harus perlu datang ke Tuhan, memohon ampun, dan mengalami pembaruan. Sekalipun Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang setia, tapi ada hal yang mesti kita ketahui, bahwa Tuhan juga tidak mau dirinya dipermainkan oleh dosa dan pelanggaran manusia. Tuhan ingin kita bebenah, Tuhan ingin kita berubah, perubahan dari dalam, perubahan yang didasari oleh pembauran. Tuhan ingin kita mengalami roh-Nya. Tuhan ingin kita mengalami kasih-Nya. Tuhan tahu setiap jeri lelah kita sepanjang minggu ini. Tuhan tahu kesulitan hati kita.
sepanjang minggu ini. Tuhan inginkan Bapak Ibu mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan. Tuhan ingin kita mengalami Dia. Tuhan ingin roh kita berkontak dengan roh Tuhan. Agar roh itu bangkit. Roh yang di dalam diri Bapak Ibu bangkit menjadi pemenang. Sebab peperangan kita bukanlah untuk kemenangan, namun peperangan kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ketika masalah, kesibukan yang Bapak Ibu alami sepanjang hari ini membuat Bapak Ibu mengalami nightmare, membuat Bapak Ibu mengalami mimpi buruk, membuat Bapak Ibu sulit untuk mimpi, membuat Bapak Ibu sulit sekali untuk tidur. Hati berdebar. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk mengawali sesi pada pagi hari ini. Siapapun di antara Bapak Ibu, di antara kita pada pagi hari ini yang mengalami begitu banyak tekanan pada minggu ini, pegang dada Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa. Ya Bapa, saya percaya anak-anak-Mu yang memegang dadanya pada pagi hari ini adalah orang-orang yang baik. Ketika Engkau mampu membangkitkan orang lumpuh di tepi kolam Betsaida, maka pada pagi hari ini saya percaya Tuhan juga mampu menghilangkan setiap beban-beban, tekanan-tekanan di dalam hati anak-anak Allah ini, agar mereka dapat menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Segala tekanan-tekanan, sampah-sampah, beban-beban pelayanan, beban keluarga, beban pekerjaan, beban masyarakat, apapun bentuknya, segala beban-beban terlepas pada pagi hari ini. Terlepas. Bila setiap pikiran-pikiran jadi enteng saat ini, enteng, terlepas, sehingga anak-anak Allah ini dapat menikmati tidurnya, dapat menikmati mimpinya, dapat menikmati hari-hari berjalan bersama Roh Kudus dengan begitu entengnya. Trauma-trauma terlepas pada pagi hari ini. Trauma didamprat, dibentak oleh suami, dibentak oleh istri, dibentak oleh atasan. Segala trauma-trauma itu terlepas pada pagi hari ini. Jadilah plong, jadilah enteng sekali. Bila senyum mereka kembali, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelepasan ini, untuk kemerdekaan ini. Juga rasa takut gak bisa makan, takut gak bisa membiayai anak, sekolah anak, gak bisa bayar listrik,
gak bisa membiayai produk-produk dunia. Terlepas. Be free. Be free. Jadilah enteng saat ini. Sehingga otot-otot yang kaku di leher-leher tuh otot-otot kaku. Karena banyak tekanan-tekanan. Sehingga uban mulai muncul. Terlepas. Jadilah enteng di dalam nama Tuhan Yesus. Dari yang berdebar, yang suka berdebar memikirkan keadaan. Apa yang harus dimakan hari ini, apa yang harus dimakan esok hari. Ayo terlepas. Be free. Jadilah enteng sekali di dalam nama Tuhan Yesus. Beban menghadapi bos yang cerewet, menghadapi istri yang haleluya, menghadapi suami yang membuat mengelus dada. Tekanan-tekanan itu terlepas pada pagi hari ini. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini yang sakit di bagian pundak sebelah kiri. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit ngilu di pundak sebelah kiri atau pundak sebelah kanan, saya kurang tepat dapatnya, tapi saya mau berdoa terlepas beban-beban itu. Karena Tuhan sudah memikulnya di kayu salib. Kita tinggal melepaskan, tinggal merelakan Tuhan untuk memikulnya, Tuhan untuk mengambilnya. Kaki yang suka ngilu. Jika di antara Bapak Ibu yang kakinya suka ngilu, karena kakinya panjang sebelah, pinggul yang suka ngilu, sehingga mempengaruhi bentuk tubuh, sehingga agak bungkuk jalannya. Saya mau berkata, tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Bukan tempatmu di tubuh anak-anak Allah ini. Terlepas saat ini. Terlepas saat ini. Kaki yang pendek sebelah, ayo memanjang sama rata, sehingga gak ada lagi tekanan yang, beban yang tidak seimbang. Alami kelegaan, alami kesempurnaan. Tuhan berkatilah setiap anak-anak Allah ini. Berkatilah roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami juga mau memberkati pankreas kami, lambung, ginjal, jantung, hati, limpa. Semua organ-organ dalam. Memberkati telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Terbuka. Telinga rohnya terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mudah sekali menangkap intuisi. Mudah sekali mendengar suara Tuhan. Mata roh yang tertutup terbuka pada pagi hari ini. Mengecap mata batin, mata hati terbuka. Alami Tuhan. Aku berkata kepada setiap roh yang Tuhan tidak utus untuk bersama kami, nyala dan tinggalkan anak-anak Allah ini.
Bila pada pagi hari ini anak-anak Allah ini mengalami kemenangan Tuhan, kemerdekaan yang daripadamu. Karena firman berkata, di mana hartamu berada, di sanalah hatimu berada. Apa yang menjadi harta Bapak Ibu? Entah itu hobi, pelayanan, pekerjaan, masalah. Mari kita lepaskan, kita relakan. Keluar pada pagi hari ini. Mari kita keluar sebagai pemenang, kata firman Allah. Yang batuk-batuk itu ayo terlepas, sembuh, jadilah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Keluar begitu saja, tanpa manifestasi. Kembalilah kepada Tuhan Allahmu, ke tempat yang Allah sudah siapkan. Kami bersyukur Bapak untuk kelepasan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menghirup udara kasih-Mu tanpa beban, tanpa tekanan. Kami mengucapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu, untuk menyambut hikmat-Mu yang baru. Saya berdoa pada pagi hari ini, kita semua mampu menangkap pencerahan dari Tuhan, mampu menangkap pengertian yang baru dari Tuhan, mampu menangkap hikmat dari Roh Tuhan, agar kita mengerti setiap kehendak dan rancangannya di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati Bapak Ibu, dan jadilah tenang. Untuk itu hai jiwa, diam dan tenanglah. Hai jiwa, marilah bersuka, karena Tuhan. Tinggikanlah nama Tuhan, kuduskanlah nama Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat selalu kebajikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita, yang tidak memperhitungkan segala dosa-dosa kita. Jika Tuhan tidak lagi memandang dosa dan pelanggaran kita, kenapa kita harus memandang dosa dan pelanggaran kita di masa lalu? Sebab Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, agar kita terlepas dari kebinasaan. Dan oleh karena Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita, dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, mari kita gunakan mulut kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita katakan puji Tuhan. Mari kita katakan haleluya. Aku mengucap syukur Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu yang besar dan ajaib.
Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini dipuaskannyalah mulut kita oleh Tuhan dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, ucapan syukur, sehingga kekuatan kita pun diperbarui olehnya. Mari kita bersyukur, mari kita bersuka, karena Tuhan telah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Tuhan membuat hidup kita menjadi awet dan aman di dalam tangan-Nya. Mari kita rasakan ketika atmosfer berubah pada pagi hari ini, karena Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Mari kita buka hati, mari kita buktikan, mari kita rasakan Ia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Sungguh Roh Tuhan ada di sini. Atmosfer berubah sekarang ini karena Roh Tuhan ada di sini. Melimpah Roh-Mu ya Tuhan di tempat ini. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Cinta-Mu menyelimuti kami dengan kemurnian. Pada pagi ini Engkaulah Tuhan alasan kami ada saat ini, untuk bertemu wajah-Mu, untuk bertemu cinta-Mu. Kami mau mengizinkan, kami mau membiarkan cinta-Mu menarik dan menguasai kami. Atmosfer berubah saat ini karena Roh Tuhan ada di sini. Mari kita rasakan. Kita rasakan lebih dalam lagi. Roh Tuhan ada di sini. Kami mau membuktikan Tuhan bahwa ini benar. Isi hati kami dengan cinta-Mu, cinta yang begitu kuat, yang menyelimuti kami, agar kami memahami, agar kami mengerti kehendak-Mu, agar kami mengerti rancangan-Mu, agar kami mengenal cinta-Mu lebih dalam Tuhan, lebih dalam. Pada pagi hari ini kami mau dimandikan oleh firman dan hidup. Kini kami menyadari kenapa Tuhan menghendaki kami dibaptis dalam air. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pernahkah kita bertanya sama Tuhan, kenapa air Tuhan? Kenapa bukan pasir? Kenapa air Tuhan? Karena air lambang kehidupan. Tuhan berkata sendiri, Akulah air kehidupan, Akulah roti kehidupan. Tuhan mau kita mati di dalam Tuhan, agar kita juga bisa dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah makna baptisan. Menyerahkan diri di depan Tuhan,
dan membiarkan Roh Tuhan bekerja sekuat tenaga di dalam kehidupan kita. Ajari kami untuk terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita merenungkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam musim kehidupan ini. Baik itu yang menyenangkan, yang mendatangkan tawa, ataupun itu yang mendatangkan air mata. Mari kita mengingat-ingat kembali ketika kita ada di sana. Dan marilah kita mengucap syukur semua terjadi atas izin dari Tuhan. Sebab ayat berkata tidak ada sesuatu pun yang telah jadi jika bukan tanpa Tuhan. Yohanes 1 ayat 3 menuliskan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita berkata bersama-sama Yohanes 1 ayat 4 dan 5 ini. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Di dalam Tuhan ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, yakni Engkau sendiri Tuhan yang adalah hidup, dan hidup Tuhan ada di dalam saya. Mari masuk Tuhan, masuk dalam hidupku, kuasai hidupku. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari masuk Tuhan, masuk hidupku, tinggal dalam hidupku, bercahayalah dalam hidupku, hingga kegelapan tidak dapat menguasaiku lagi, hingga ketakutan tidak ada bagian dalam diriku lagi. Saya yakin dan percaya apa yang Bapak Ibu perkatakan pada pagi hari ini, Bapak Surgawi sudah mendengar. Karena apa yang kita perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Mari kita buka hati Bapak Ibu. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati. Kita juga menyadari salah satu cara Allah mendatangkan berkat-Nya adalah dengan membawa kita untuk menghadapi masalah. Salah satu cara Allah untuk memastikan terang itu bercahaya adalah dengan cara membawa kita ke dalam kegelapan. Salah satu cara Allah untuk menjadikan Bapak, Ibu, dan saya tahan uji adalah dengan mengizinkan badai. Karena melalui badailah, melalui masalah badailah,
Raja Wali dapat naik lebih tinggi. Melalui masalah ombak dan angin ribut, murid-murid Yesus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa adanya kehadiran Tuhan. Roma 8 ayat 17 menuliskan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika anak, yaitu Yesus Kristus, tinggal di dalam diri Bapak Ibu, membaur menjadi satu dengan diri Bapak Ibu, menguasai hidup Bapak Ibu dan saya, maka kita juga adalah anak. Jika kita anak, kita adalah ahli waris. Ahli waris yang tidak perlu memikirkan biaya listrik, biaya sekolah anak-anak, yang gak lagi memusingkan harga cabai, harga bawang, yang gak lagi memikirkan harga BBM naik, harga telur naik, harga gula, apapun itu. Sebab apa yang Bapa miliki, kita miliki. Segala berkat telah diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya di dalam anak, yaitu Yesus Kristus. Jika kita adalah anak, kita berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam perenungan saya berdoa, Tuhan, apa yang dimaksud dengan kitab Roma 8 ayat 17 ini? Jika saya adalah ahli waris, jika saya adalah anak, bukankah Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menanggung segala pelanggaran dan dosa, untuk menanggung semua sakit penyakit saya? Bukankah Tuhan begitu besar untuk mengenyahkan semua penderitaan, semua sakit penyakit anak-anakmu, Bapa? Kemudian ayat ini berkata, Bapak Ibu, bukan telinga Tuhan gak kurang besar untuk mendengarkan doa kita, bukan tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong kita, tapi Tuhan mau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau kita mengalami perjalanan ini bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia menyelesaikan masalah demi masalah. Sebab Tuhan mau kita menjadi pemenang. Tuhan mampu mendesain burung Raja Wali untuk memiliki sayap yang begitu hebat, naik hingga ke langit, mengatasi cakrawala. Tuhan mampu membuat itu. Tapi Tuhan mendesain, membuat sayap Raja Wali yang dapat terbang tinggi ketika menghadapi badai. Baru saya mengerti
Untuk itulah Tuhan menciptakan lutut di kaki kita. Untuk berdoa. Efesus 1 ayat 14 menuliskan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kembali saya merenung, jika Tuhan sudah menebus kita di kayu salib, untuk apa lagi adanya jaminan? Betul tidak, saudara? Jika Tuhan sudah menebus kita di kayu salib, untuk apa lagi adanya jaminan? Ayat mengatakan, sampai kita memperoleh seluruhnya. Untuk itulah ada ayat berkata, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ada bagian dalam diri kita yang belum sempurna, yang Tuhan mau kita disempurnakan melalui kehidupan ini. Tuhan mau kita mengalami penebusan seluruhnya. Yang menjadikan kita hingga kita kembali kepada Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Satu persatu setiap ayat disingkapkan, setiap hikmat menjelaskan. Galatia 4 ayat 7 menuliskan, jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tuhan mau kita menyadari posisi kita di hadapan Allah. Untuk itulah Yesus tergantung di kayu salib. Tuhan punya kehendak sejak zaman dahulu kala menjadikan Bapak Ibu sebagai bangsa iman, menjadikan Bapak Ibu sebagai ahli waris. Untuk itulah Ia mati di kayu salib, membawa keselamatan, membawa penawaran. Apakah kita mau kembali kepada rancangan semula? Di dalam Kristus kita dijadikan ahli waris, bukanlah pengemis. Si anak bungsu dalam cerita anak yang hilang kembali dengan pikirannya hendak menjadi salah satu hamba di istana bapaknya. Namun bapaknya memulihkannya menjadi ahli waris kerajaan dengan memberinya cincin, jubah, dan kasut. Ketika Bapak Ibu kembali kepada Tuhan sebagai seorang anak, maka Bapak Ibu dan saya menerima cincin, jubah, dan kasut. Cincin melambangkan otoritas, kekuasaan. Orang yang berbalik kembali kepada Tuhan
kembali memperoleh otoritas di bumi seperti di surga. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat juga di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Jika kita menyatakan dosa seseorang diampuni, maka dosanya diampuni. Jika kita menyatakan dosa seseorang tidak diampuni, maka dosanya tidak diampuni. Itulah otoritas yang hanya dimiliki Allah dan diberikannya kepada Bapak Ibu dan saya. Dikenakanlah kita jubah yang melambangkan status kita sudah diubahkan, status kita dikembalikan, karena kita adalah anak. Dan kasut kerelaan untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin kita melakukan kesalahan atau pelanggaran. Mungkin kita merasa gak layak di depan Tuhan. Tapi yang Bapak Ibu harus ketahui, bahwa Bapa selalu menunggu kita di depan pintu gerbang. Bapa selalu menunggu kita di depan pintu gerbang, menunggu kita kembali. Bapak ingin kita kembali. Mari kita bangkitkan iman. Mari kita bangkitkan roh yang ada di dalam diri kita. Saya berharap, berdoa pada pagi hari ini, iman Bapak Ibu dapat bertumbuh dengan cepat. Mari kita deklarasikan iman ini di dalam hidup kita, dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari kita katakan, Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak mempunyai anak emas. Saya yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai penebusan yang sama. Untuk itulah setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkaulah Yesus yang telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan engkaulah Yesus yang telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kuasa kegelapan. Dan telah memindahkan saya
ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis ketika Engkau Yesus dibangkitkan dari kematian. Saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Sebutkan nama Bapak Ibu dan katakan, saya bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam Engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya. Sebab saya di dalam Kristus. Katakan dengan iman, setan, engkau bukan Tuhan dan Tuhan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak punya kuasa atas diri saya. Engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang Engkau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun saya mati karena dosa-dosa, namun oleh kasih karunia-Mu Tuhan, saya telah Engkau selamatkan. Dan di dalam Engkau Kristus, yang telah membangkitkan saya dan memberi tempat denganmu di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Engkau siapkan untuk saya. Katakan dengan iman, saya memiliki karakter Allah, roh yang sama besar, berkuasa ajaib, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam saya. Lebih besar Engkau Tuhan yang ada di dalam saya daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Engkau. Engkau Kristus kedudukan saya. Saya di dalam Engkau. Allah melihat saya di dalam Kristus. Saya telah diberikan suatu hak istimewa untuk berada dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau Kristus. Namamu Kristus milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu Yesus. Namamu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah.
Saya adalah ciptaan baru. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu Yesus daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, namamu Yesus menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus saya meletakkan tangan atas orang sakit, dan mereka menjadi sembuh. Dalam namamu itu saya berkuasa mengusir setan, dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati, tetapi hidup, dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar saya dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu engkau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan atau kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku tekun mencari wajah-Mu. Tuhan, aku mendapatkan-Mu. Tuhan, ampunilah saya. Tuhan, saya berterima kasih kepadamu, karena Engkau menunjukkan kepada saya betapa dangkal dan tamaknya kasih saya terhadap mereka yang melukai hatiku. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka, yang saya benci, yang ada pada diri saya. Dan pagi hari ini, penuhilah saya dengan kasih-Mu itu. Saya lepaskan pengampunan kepada mereka yang melukai hatiku. Ya Allah, saya mengetahui bahwa Engkau ingin saya mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Sebab tidak dapat terjadi apapun dalam dunia ini tanpa kehendak dan persetujuan. Tuhan, saya tahu Engkau mengasihiku. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam hidupku. Yang membuat orang-orang menolak dan membenci saya. Tolong mereka Tuhan. Saya percaya Engkau sedang menolong mereka untuk dapat melihat kasih-Mu,
dan mengucap syukur. Dan ya Allah, aku percaya Engkau sedang menyembuhkan jiwa yang hancur ini. Engkau sedang memberi hidup baru kepada orang-orang yang membenciku. Engkau sedang memberi sukacita ganti duka cita, kemenangan ganti kekalahan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk orang-orang yang Engkau bawa dalam hidupku, untuk menunjukkan duri yang ada di mataku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadamulah keselamatanku. Hanya Engkaulah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ya Allah, Engkau Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku memegakan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapa, Engkau mendengar apa yang anak-anak-Mu ini perkatakan pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan, saya yakin Engkau mendengarkan dan Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kelepasan pada pagi hari ini, untuk setiap spirit yang baru pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami perkatakan boleh termaterai dalam hidup kami. Apa yang kami renungkan, Tuhan Yesus tambahkan lagi pengertiannya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Hidup baru, manusia baru diberikan kepadamu. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Bila Roh-Nya menuntun kita, menuntun langkah kita, mulut, lidah, mata, telinga, bibir,
semua perbuatan-perbuatan kita pada hari ini memuliakan nama Tuhan di gunung yang kudus. Terimalah pengurapan dari Roh Kudus, minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biarlah apa yang kita renungkan itu boleh termatrai di dalam hati kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.